IGD pasien COVID dan pasien umum. Ini pertengahan sudah jalan dan kebetulan dana lain itu yang kita tadi ajukan. Lain-lain itu pada dasarnya RSUD Jayapura biarpun kadang terlambat turun dana penanganan COVID, tapi kami tidak menyerah. Tetap pelayanan kami jalan, dan itu dibuktikan lewat penyembuhan pasien 98% dari 240 pasien yang kami tangani, dan dari 124 petugas yang positif tinggal 3 orang. Artinya 121 sudah sembuh. Itu artinya bahwa kita puji syukur pada Tuhan, kondisi pelayanan sudah kembali normal dan kita akan maksimalkan lebih baik lagi ke depan. Begitu. Kalau yang sekarang berapa yang ditangani yang masih jadi pasien di? Kalau pasiennya pasien umumnya cuma 5 orang. Sedangkan petugas yang menunggu swab terakhir cuma 3 orang dari 124. Sedangkan pasien dari 240 tinggal 5 orang. Hebat. Ya. Luar biasa. Itu penanganan yang tidak main-main. Kalau tenaga dokter berapa yang on time melayani? Kalau itu 2 dokter khusus, yang dokter Victor dan dokter Theo, ditambah dengan dokter anestesi, ada dokter penyakit dalam, dokter radiologi, laboratorium, itu tim khusus untuk dokter ya. Kalau anggaran tidak menjadi masalah untuk penanganan COVID yang tadi 10. Iya, semua yang tadi itu belum turun itu. Kurang lebih 20. Iya. Oke. Anggaran perubahan ini. Oh ya. Di mana mereka menyusun untuk KUAPPS ini kita sudah ikuti, sudah baca, dan kita akan sudah diskusikan tadi, dan di situ mereka merasa bahwa di situ ada salah satu anggaran yang harus perlu didorong di luar dari KUAPPS, yaitu untuk meresmikan kantor rumah sakit yang sudah dibangun untuk diresmikan oleh nanti Wakanwanu, dan membiayai untuk meresmikan itu untuk melengkapi peralatan semua itu 10 miliar. Yang akan dibantu dari dana COVID yang selama ini sudah dialokasikan untuk masuk ke tim COVID ini, dan itu sudah perintahkan oleh Pak Wagub dengan Pak Gubernur. Dan tugas kami Komisi 5 akan mendorong di rapat banggar dengan TAPD. Dia bukan bantuan dari DPA yang sudah dibutuhkan atau KUAPPS, tapi ini di luar. Dan itu saya kira itu harus dibantu, karena nanti akan dia punya manfaatnya, kan nanti akan bagi dua. Rumah sakit ini akan diresmikan oleh Pak Wagub dengan manfaatnya untuk orang sakit umum akan dipisahkan dengan sakit COVID, dan saya kira ini sangat penting. Dan TAPD tidak boleh dia bermain-main dengan anggaran, karena untuk situasi ini kan mengatasi untuk bagaimana untuk memusnahkan penyakit COVID. Oleh sebab itu ini kan dananya 10 miliar, dan yang sudah dialokasikan ini kan di atas dana yang 10 miliar itu, dan harus dijawab oleh tim gugus terhadap permintaan Rumah Sakit Papua. Dan itu sudah kami Komisi 5 akan berjuang di rapat banggar dengan TAPD. Tugas kami untuk bagaimana caranya untuk kasih golkan mereka punya permintaan ini yang di luar dari KUAPPS. Dan KUAPPS saya kira tidak ada masalah, dan tadi sudah Pak pimpinan direktur katakan bahwa sudah tidak ada perubahan. Yang kami minta bantuan dari DPR adalah itu 10 miliar yang tadi di luar dari KUAPPS itu. Maka hari Kamis kita akan rapat dengan pimpinan. Hari Jumat itu sudah diagendakan akan kita pertemuan dengan TAPD dengan DPR. Maka ruang ini akan kita manfaatkan untuk mendorong apa yang disampaikan oleh pimpinan rumah sakit untuk membantu pasien-pasien umum selain dari pasien COVID. Sampai detik ini kan pasien umum dengan COVID masih satu gedung, dan apabila kalau ada bantuan ini masuk maka gedungnya akan dipisahkan, dan ini harus perlu perhatikan secara serius. Saya kira untuk hal ini harus perlu ditangani secara serius, dan permintaan ini harus dijawab oleh tim gugus, dan dalam waktu dekat juga segera dikasih untuk mereka mempersiapkan peralatan dan lain-lain. Kalau Komisi 5 lihat penanganan COVID di Papua sejauh ini bagaimana? Ya tadi anggota sudah singgung itu. Kita Komisi 5 ini belum tahu sama sekali untuk merekomendasi sejauh mana mereka punya penanganan. SOP-nya saja kita belum tahu. Kita sebagai pengawas
menganggarkan ini, kita tidak tahu SOP tim gugus ini mereka lakukannya seperti apa ini. Pasien COVID ini sudah berapa banyak yang ada di rumah sakit AB, bahkan di rumah sakit Dok 2. Dan rumah sakit AB Pura ini ditunjuk dari pemerintah bahwa itu rumah sakit COVID. Kami DPR tidak tahu berapa banyak yang ada di situ, dan pelayanan mereka terhadap tim TAPD dengan tim COVID dengan pihak rumah sakit ini tidak tahu. Kita sampai detik ini tidak tahu mereka punya pelayanan ini, dan berapa banyak pasien yang banyak yang ada dengan yang sudah sembuh berapa, kita belum tahu. Dan anggota DPR tadi kan sudah singgung bahwa kita ini sampai detik ini belum tahu. Ya kami tunggu pertanggungjawaban anggaran itu, karena anggaran yang sudah dialokasikan ini kan kami DPR tahu, tapi kalau untuk penanggung jawab ini kami belum tahu, dan DPR kami tunggu hasil laporan ini, kami tunggu dan kita akan membicarakan di situ. Tapi untuk terus terang sampai detik ini pelayanan mereka ini kita tidak tahu sudah berapa banyak yang belum ada laporan secara kepada Komisi 5 sebagai bidang. belum sama sekali sampai detik ini. Oke.